Selamat datang di channel Bapak Toto. Kali ini kita lanjutkan serial aplikasi saktinya di modul GLP proses jurnal penyesuaian khusus. Jurnal penyesuaian khusus untuk kali ini kita khususkan untuk transaksi belanja yang masih harus dibayarkan. Sebelum kita mulai penginputan, kita lihat dulu pengertian dari transaksi belanja yang masih harus dibayar. Belanja yang masih harus dibayar merupakan tagihan pihak ketiga atau kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan. Namun, pemerintah telah menerima manfaat atau penyerahan barang atau jasa dari pihak ketiga tersebut. Tagihan belum dapat dibayarkan dimungkinkan terjadi karena dana yang tersedia pada tahun anggaran berjalan tidak mencukupi atau karena alasan lain, sehingga harus dibayar pada tahun anggaran berikutnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen pendukung yang perlu diidentifikasi antara lain surat keputusan kenaikan pangkat pegawai apabila dia kekurangan gaji, surat keputusan daftar kredit untuk uang makan atau tagihan dari penyedia barang dan jasa, BAST dan lain sebagainya. Terhadap penerimaan jasa yang diperoleh dari transaksi non kontraktual, penyesuaian berupa belanja yang masih harus dibayar dicatat melalui modul GLP sebagai berikut. Di debit pada beban, kemudian di kreditnya belanja yang masih harus dibayar. Kita lihat terlebih dahulu contoh kasusnya. Satker A sudah terdapat tagihan listrik bulan Desember yang belum dibayar sebesar 500.000 dan belanja uang makan bulan Desember yang belum dibayar sebesar 890.000. Berarti yang kita catat di jurnal penyesuaian adalah jumlah beban yang belum dibayar, yaitu sebesar listrik 500.000 dan uang makan 890.000. Jurnal penyesuaiannya terdiri dari dua, karena listrik dan uang makan. Untuk listrik, debitnya di belanja langganan listrik sebesar 500.000, kreditnya di belanja barang yang masih harus dibayar sebesar 500.000. Dan untuk uang makannya di debit pada belanja uang makan PNS sebesar 890.000, kreditnya belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar 890.000. Kita lanjutkan di penginputan di aplikasi saktinya di GLP proses jurnal penyesuaian khusus. Pilih periodenya akhir di bulan Desember, kemudian kita rekam. Kita masukkan tanggal dokumennya. Kemudian tanggal transaksinya. Ini kita contohkan di tahun 2021. Nomor dokumennya kita isikan. Kemudian deskripsinya kita masukkan. Nah, subkelompok akunnya kita pilih bebannya masih harus dibayar. Kode akunnya untuk yang pertama kita masukkan di kode belanja langganan listrik sebesar 500.000. Dari ini belanja langganan listrik di posisi debit. Kemudian kita pilih nilai jurnalnya 500.000 dan akun pasangannya sudah otomatis terbentuk di belanja barang yang masih harus dibayar. Kemudian kita simpan. Oke. Kemudian kita simpan terlebih dahulu. Oke. Setelah simpan untuk yang listrik, kita inputkan kembali untuk yang uang makannya. Sama seperti tadi, kita inputkan tanggal dokumennya. Tanggal transaksinya.
nomor dokumennya, deskripsinya, belanja yang masih harus dibayar. Nah, subkelompoknya kita juga beban yang masih harus dibayar. Kode akunnya ini untuk uang makan. Uang makan sebesar 890.000. Akun pasangannya sudah otomatis terbentuk menjadi belanja pegawai yang masih harus dibayar. Kemudian kita simpan akun. Kemudian kita simpan. Nah, setelah itu kita pastikan kembali transaksi-transaksinya disesuaikan dengan apa yang seharusnya. Apabila jurnal ini sudah betul, kita lanjutkan ke posting jurnal. Nah, posting jurnal nanti kalau tandanya di sini belum terchecklist, berarti data ini belum terposting. Dan kalau belum terposting, datanya belum masuk di laporan. Nah, jadi kita lakukan posting, nanti di sini akan checklist. Kami ulangi lagi, untuk transaksi belanja yang masih harus dibayar, yang diinputkan adalah yang belum dibayar dan disesuaikan dengan belanja barangnya. Nanti untuk kreditnya dia otomatis terbentuk sendiri. Oke, sekian penjelasan kami terkait dengan jurnal penyesuaian khusus transaksi belanja yang masih harus dibayar. Terima kasih. Semoga bermanfaat.